Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahwa dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Saintek dengan NPM 2301170036. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan, yaitu round robin. Kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk membuat algoritma penjadwalan, yaitu round robin. Kemudian kita buka file baru pada Microsoft Word. Round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Kemudian kita membuat 3 tabel dengan proses, waktu masuk, dan lama proses. Pada proses pertama, waktu masuknya 0, lama prosesnya 3. Proses kedua, waktu masuknya 4, lama proses 7. Proses ketiga, waktu masuk 6, lama proses 4. Proses keempat, waktu masuk 8, lama proses 5. Dan proses kelima, waktu masuk 10, dan lama proses 3. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan garis untuk menentukan waktu selesai pada proses round robin. Kemudian menentukan letak proses 1. Letak proses 1, waktu masuknya 0, berarti proses 1-nya terdapat pada angka 0. Proses 2, waktu masuknya 4. Kemudian proses 2-nya terdapat pada angka 4. Proses 3, waktu masuknya 6. Proses 3 terdapat pada angka 6, begitupun selanjutnya. Proses 4 dan proses 5. Kemudian kita menggunakan simbol segitiga sama kaki untuk menentukan lama proses dan menggunakan persegi 4 untuk menandakan lama proses. Langkah selanjutnya yaitu menghitung waktu tunggu pada algoritma penjadwalan round robin. Caranya, proses sama dengan waktu selesai dikurang lama proses dikurang waktu masuk, di mana proses 1 dengan waktu selesai 3, lama proses 3, dan waktu masuk 0. Proses 2, waktu selesai 22, lama proses 7, dan waktu masuk 4. Proses 3 dengan waktu selesai 12, lama proses 4, dan waktu masuk 6. Proses 4, waktu selesai 17, lama proses 5, waktu masuk 8. Proses 5, waktu selesai 20, dikurang lama proses 3, dikurang waktu masuk 10. Untuk menghitung waktu tunggu, hasil proses 1 ditambah hasil proses 2 ditambah hasil proses 3 ditambah hasil proses 4 dan ditambah hasil proses 5. Kemudian kita menghitung tat pada algoritma penjadwalan
round robin dengan cara proses dikurang waktu tunggu ditambah lama proses. Proses 1 waktu tunggunya 0 ditambah lama proses 3. Kemudian proses 2 dengan waktu tunggu 11 ditambah lama proses 7. Proses 3 dengan waktu tunggu 2 ditambah lama proses 4. Proses 4 dengan waktu tunggu 4 ditambah lama proses 5. Dan proses 5 dengan waktu tunggu 7 ditambah lama proses 3. Kemudian semuanya dijumlahkan. Untuk menghitung TAT pada algoritma penjadwalan round robin, proses 1 hasil proses 1 ditambah hasil proses 2 ditambah hasil proses 3 tambah hasil proses 4 dan ditambah hasil proses 5. Itulah cara menentukan algoritma penjadwalan pada round robin. Menghitung algoritma dalam sistem penjadwalan SJF. SJF merupakan penjadwalan proses di dalam sistem operasi yang mengutamakan penyelesaian proses dengan waktu eksekusi terpendek terlebih dahulu, di mana sifatnya berbanding terbalik dengan FJFS, yaitu preemptif. Ketika suatu proses dieksekusi, maka dapat diganti atau diubah oleh proses lain. Langkah-langkahnya sama dengan membuat penjadwalan FJFS, hanya berbeda cara membuat Gantt chart saja. Saya akan melanjutkan menghitung algoritma dalam sistem penjadwalan SJF. Yang pertama datang adalah P1 dan waktu 0 sampai waktu 2 datang. Pada waktu 2, ini sisanya first time-nya 2. Kemudian kita bandingkan 2 dengan 6. Ini sesuai dengan algoritmanya, yaitu di mana job yang paling pendek itu yang akan dieksekusi dahulu, maka P1 yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Dan ini hasil dari satu satuan waktu SJF yang mana lama proses dikurang dengan waktu masuk. Saya akan menghitung algoritma dalam sistem penjadwalan FJFS. Termasuk dalam kategori penjadwalan non-preemptif. Ketika suatu proses dieksekusi, maka tidak dapat digantikan oleh proses lain. Ketentuannya, setiap proses dieksekusi sesuai dengan urutan kedatangan atau arrival time dan dieksekusi sesuai dengan waktu eksekusi yang dibutuhkan adalah burst time. Dan kita akan membuat tabel proses terlebih dahulu. Dengan tabel pertama yaitu proses. Selanjutnya, tabel arrival time atau waktu kedatangan, dan burst time atau waktu
waktu eksekusi. Pada kolom pertama, P1, P2, P3, dan P4. Selanjutnya arrival time 0, 2, 4, dan 6. Dan selanjutnya burst time atau waktu eksekusi dengan 4, 5, 2, dan 7. Dan kita akan membuat ganjel untuk menggambarkan alur proses saat eksekusi. Pertama yang akan kita eksekusi adalah P1, yaitu arrival time-nya 0, yang belum ada proses lain di belakangnya. P2 dengan arrival time 2 sama dengan waktu kedatangan, dan P3 dengan arrival time-nya 4 dan yang di bawah garis lurus adalah 4, itu waktu eksekusi atau burst time dari P1 atau proses 1. Selanjutnya yang akan dieksekusi setelah P1 adalah P2 dan seterusnya, karena di dalam FGFS terdapat non-preemptive atau tidak bisa diubah. Cara mencari waktu eksekusi adalah P1 eksekusinya 4 ditambah waktu eksekusi P2 yaitu 5. Jadi waktu eksekusinya adalah 9. Waktu C ditambah dengan waktu eksekusi selanjutnya sampai ke P4 yaitu 18. Cara menghitung waktu tunggu. Pertama, P1 sama dengan 4. 4 adalah waktu eksekusi dikurang dengan 0 waktu kedatangan sama dengan 4. Selanjutnya P2 sama dengan 9. 9 tadi adalah waktu eksekusi P1 ditambah dengan P5 dikurang dengan waktu kedatangan P2.
sama dengan 7.